Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini, Pita Kulon akan membahas kisah sebuah pulau yang terdapat di dalamnya ada makhluk yang akan bangkit setiap 100 tahun sekali dan memusnahkan penduduk pulau itu. Lalu, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita diperlihatkan suasana di tempat kota kecil. Lalu terlihat seekor doki di dalam mobil yang sedang memperhatikan sesuatu di dalam hutan. Dan tidak lama kemudian majikannya datang yang bernama Kora. Dia terlihat membawa banyak belanjaan dikarenakan keponakan-keponakannya akan tinggal dengannya dan akan tiba sore ini. Lalu, si penjaga toko mengatakan tidak baik untuk mereka datang saat ini, apalagi nanti malam adalah malam Halloween, dikarenakan ada badai di malam Halloween itu. Si Cora pun tidak menanggapi perkataan tersebut dan memutuskan pulang. Lalu, setibanya di tengah perjalanan hutan, si Dogi terus menggonggong ke arah hutan dan tidak mau diam seperti cacing kepanasan. Dan si Cora menghentikan mobilnya, lalu si Dogi langsung keluar dan menabrak kaca mobil dan berlari ke hutan. Ada apakah itu? Kemudian si Cora menyusul ke dalam hutan dan mencari Doginya. Tapi tiba-tiba petir menyambar dan terlihat api menyala di bawah pohon, dan si Cora ditarik oleh sesosok makhluk. Oh, ternyata si Cora masih selamat. Lalu cerita beralih pada 3 gadis yang akan menuju ke suatu tempat, dan si bungsu Emma dia selalu mimpi buruk. Yang membuat si kakak Marley harus menginjak rem mendadak. Lalu kakak tertua Sarah memastikan apakah Marley bisa mengemudi dengan baik. Marley yang sensi langsung keluar mobil dan perdebatan pun tidak terhindarkan. Nampak kedua kakak beradik ini tidak sependapat. Ternyata orang tua mereka sudah wafat dan satu-satunya tempat yang mereka tuju adalah bibinya yang bernama Cora yang di scene awal tadi. Lalu, sesampainya di dermaga, mereka diperingatkan oleh penjaga dermaga itu bahwa diperkirakan ada badai besar malam ini dan pulau itu bukanlah tempat kau ingin terjebak. Namun, Sarah tak mempedulikan hal itu. Dia tetap ingin pergi ke pulau itu dan tinggal bersama bibinya. Tak lama kemudian, ada seorang pria ganteng membawa mobil yang tujuan sama dengan mereka. Lalu, ketika mereka akan pergi, Emma, sang adik tidak ada di dalam mobil. Mereka segera mencarinya, dan Sarah mencarinya ke dalam hutan. Lalu, dia dikagetkan oleh seekor burung, dan dia bertemu dengan pria tadi. Pria ini mengatakan bahwa adiknya Sarah berada di pinggir dermaga. Lalu, pria ini memperingati Sarah untuk menjauhi pulau itu. Lantas, pria ini mengatakan, terakhir kali badai melanda pulau itu pada malam Halloween, dan separuh orang-orang di sana akhirnya mati. Namun Sarah malah balik bertanya, lalu mengapa kau akan pergi ke sana? Dan pria itu punya alasan untuk pergi ke sana. Lalu Sarah pun meninggalkan pria itu. Kembali ke Marley yang menemukan Emma. Emma berkata, aku tahu tentang bibi Cora, sesuatu telah terjadi padanya. Aku melihatnya dalam mimpiku. Ternyata si Emma mengalami trauma berat dari kejadian tragis yang menimpa kedua orang tuanya. Itu yang membuat mimpi buruknya kenyataan. Singkat waktu, penyeberangan air pun tiba. Kemudian sesampainya di kota kecil itu, mereka menelpon bibi Cora, namun tidak ada jawaban. Mereka keheranan karena tidak ada satu orang pun di sana. Lalu mereka melihat ada seseorang yang memperhatikan dari dalam toko. Langsung mereka melanjutkan perjalanan. Di persimpangan jalan, mereka bingung harus pergi ke arah mana. Sempat berdebat, si Emma pun mengatakan kepada kakak-kakaknya bahwa mobilnya akan kehabisan bensin. Lalu mereka mendengar sesuatu di luar sana.
dan segera mereka melajukan mobilnya. Dan benar saja, belum sampai di rumah Bibi Cora, mobil kehabisan bensin, dan mereka harus berjalan kaki ke rumah Bibi Cora yang berada di ujung jalan. Namun, belum sampai ke rumah, mereka heran melihat mobil Bibi Cora ngusruk di tepi jalan, seperti ada sesuatu yang terjadi. Sarah mengumpulkan keberaniannya dan memastikan tidak terjadi apa-apa. Emma yang berteriak bahwa dia melihat kejadian ini dalam mimpinya. Betapa terkejutnya Sarah saat melihat bibinya sudah gosong. Lalu dia dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita yang terluka. Sambil berkata dia sudah tiba. Kemudian malam pun tiba, terlihat sesosok makhluk telah bangkit. Di dalam rumah Bibi Cora, Marley mencoba menggunakan telepon. Namun sial, malah mati lampu. Melihat pintu terbuka, Marley mengeceknya. Ternyata Sarah membawa wanita itu ke rumah dan mengobatinya. Dan mereka pergi ke ruangan basement. Wanita itu terus mengatakan, kalian harus bersembunyi. Dan kematian telah tiba. Pembunuh tidak akan berhenti sampai akhir Halloween. Sarah tidak percaya atas kejadian itu semua. Lalu Emma mimpi itu terus berulang di dalam setiap tidurnya. Singkat waktu, hari pun sudah siang. Marley dan Sarah akan menyedot bensin dari mobil Bibi Cora dengan menggunakan selang. Mereka pun berjalan menuju mobil dan mulai mengambil bensinnya. Lalu Sarah mengatakan kepada Marley, pria aneh kemarin di dermaga sempat memperingatinya. Lantas Marley pun kesal atas sikap Sarah yang baru mengatakannya sekarang. Dan lagi-lagi mereka bertengkar. Marley pun histeris melihat jasad bibinya seperti itu. Dan mereka mengeluarkan jasad bibinya dari mobil. Lalu Sarah mencoba menghidupkan mobil itu. Kemudian Emma yang sudah bangun keluar rumah dan memanggil kakaknya. Lalu Marley pun menghampirinya. Tapi tiba-tiba, oh my god, wanita yang terluka itu seperti ada yang mendorong dari dalam rumah. Tapi tangannya hidup dan memegangi kaki Emma. Setelah kaki Emma lepas dari tangan wanita itu, mereka segera lari ke jalan. Dan Sarah pun berhasil mengembalikan mobil ke jalur yang benar. Emma dan Marley langsung masuk mobil. Lalu mereka meninggalkan tempat itu. Dan terlihat seperti akar-akar dari jasad wanita itu menjadi sosok makhluk berapi yang menyeramkan. Di dalam mobil, Emma mengatakan, apa yang terjadi sekarang aku melihatnya dalam mimpiku. Sesampainya di kota, mobil mereka menabrak jasad. Dan mereka pun panik karena di sana tidak ada satu orang pun yang terlihat. Lalu ketika mereka akan pergi ke dermaga, Emma malah tidak ada di mobil. Sial, saat genting seperti ini si Emma malah menghilang. Dan mereka kaget saat di kaca mobil bertuliskan jauhilah aku. Lalu mereka segera mencari keberadaan Emma. Sarah kaget ketika membuka mobil, ternyata malah ada mayat. Dan ketika Sarah mencari Emma, pria yang di dermaga menodongkan pistol ke arahnya. Kembali ke Marley yang kutar-ketir mencari adiknya Emma. Namun dia hanya melihat mayat, mereka semua mati. Dan Marley memasuki ruangan yang gelap. Tapi tiba-tiba kakek itu pun mengingatkannya untuk keluar. Tapi akhirnya si kakek tewas dibunuh makhluk berapi itu. Ketika Marley kekoseran sambil berteriak, makhluk itu pun lenyap di kegelapan. Tapi tiba-tiba kaki Marley ditarik dari bawah mobil. Rupanya makhluk itu berada di bawah mobil. Beruntung ada seorang pria yang menembaki makhluk tersebut. Lalu pria itu membawa Marley pergi. Ternyata si Emma bersembunyi di ruangan tadi. Kembali ke Sarah, dia diikat dan ditutup mulutnya. Oh ternyata pria di dermaga dan si pria koboi ini satu ruangan. Lalu Marley menghampiri Sarah yang diikat. Karena Sarah yang terlalu berisik itu akan membuat makhluk itu mengetahui keberadaannya.
Ternyata mereka di sini bertahan hidup dari makhluk yang menyeramkan itu. Lalu, Sarah yang emosi kepada pria dermaga karena dia tak mengatakan tentang adanya makhluk di pulau ini. Dan pria ini menjelaskan dia bertemu Pak Tua yang mabuk. Lalu dia bercerita tentang pulau. Katanya pada malam Halloween tahun 1915, sebuah badai melanda dan setengah orang di pulau ini terbunuh. Asal mulanya, sebelum malam Halloween warga kota ini membakar 6 gadis yang dikorbankan untuk berlatih ilmu sihir. Dan sebelum para gadis terbakar sampai mati, mereka memanggil badai. Petir menyambar masing-masing 6 gadis itu, menarik jiwa mereka ke dalam badai, sehingga mereka bisa kembali dan berubah menjadi lebih jahat. Lalu mereka membalas dendam di pulau ini sampai matahari muncul. Dan makhluk itu pun akan bangkit setiap 100 tahun sekali, memusnahkan semua orang yang berani tinggal di pulau ini. Lalu Sarah dan Marley akan pergi mencari Emma. Si koboi ngamuk, tidak boleh ada yang keluar dari ruangan ini sampai besok pagi. Dan pria satu pun berbicara, tak semua orang dibunuh makhluk itu, tapi mereka dibawa ke suatu tempat. Dia melihat jejak darah yang tidak ada mayatnya, dan jejak itu menuju ke arah yang sama. Perdebatan antara si koboi dan pria ini terjadi, dan mereka mendengar teriakan wanita di luar sana. Lalu akhirnya wanita itu dibunuh makhluk tersebut. Lalu mereka memutuskan keluar dari ruangan itu dengan masing-masing memilih jalan. Lalu si koboi berkata, siapa yang akan ikut denganku? Tanpa berpikir panjang, si pria dermaga ini lebih memilih ikut si gondrong. Lalu kedua orang itu pun pergi dari ruangan dan memasuki ruangan yang gelap. Lalu mereka merencanakan pergi ke kantor serif untuk mengambil senjata, dan Marley akan mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Dan mereka pun keluar. Kembali ke pria ini, mereka akan bersiap-siap untuk membuka pintu. Tapi tiba-tiba makhluk berapi itu berada tepat di belakang si koboi. Akhirnya si koboi harus tewas dibunuh makhluk itu. Dan naas bagi si pria dermaga ini, dia pun digondol makhluk tersebut. Kembali ke Marley, dia meledakkan mobil untuk memancing keluar makhluk itu. Lalu Sarah dan yang lain pergi menuju kantor serif. Sesampainya di sana, mereka mengecek radio dan mengambil beberapa senjata. Lalu wanita ini kaget dan berteriak, hampir saja dia mencium mayat. Teriakan wanita ini mungkin terdengar oleh makhluk itu. Sebelum pergi, mereka melihat peta, dan si pria ini menunjukkan arah si makhluk itu menyeret korbannya. Tampak semua mengarah ke sisi pulau. Dan Sarah bertanya, apa yang di sini? Bukan apa-apa, itu hanya hutan, dan ada pembangkit listrik tua tak jauh dari sana. Tempat itu ditutup sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu tiba-tiba rupanya makhluk itu mengetahui keberadaan mereka dan membunuh pria itu. Mereka pun histeris melihat kejadian itu dan menembaki makhluk tersebut. Lalu wanita itu membuka pintu. Tapi malang dia harus menjadi korban dari keganasan makhluk itu. Kemudian Sarah pergi dan tibalah Marley yang membawa mobil. Mereka menuju ke hutan untuk mencari Emma. Kemungkinan Emma dibawa ke hutan oleh makhluk itu. Beberapa saat mereka masuk ke hutan dan mencari jejak penyeretan. Dan benar saja mereka menemukan petunjuk. Mereka yakin ini tempat penyeretan orang-orang yang dibawa makhluk itu. Dan benar saja, Sarah dan Marley menemukan tempat ritual membakar gadis-gadis yang akan dikorbankan. Lalu tiba-tiba ada tangan yang menarik Marley. Oh, ternyata itu adalah seorang gadis dan mereka mengeluarkannya dari akar-akar yang melilitnya. Gadis itu mengatakan makhluk itu akan kembali, dan Sarah pun terus memanggil-manggil Emma. Gadis itu ketakutan saat melihat Sarah ketar-ketir seperti itu. Karena terlalu berisik, makhluk itu akan mendengarnya. Kemudian Marley menemukan Emma di salah satu tiang.
Mereka segera mengeluarkannya, dan tiba-tiba gadis itu pun dibunuh oleh makhluk tersebut. Lalu muncullah makhluk itu. Sarah pun menghadangnya, sedangkan Marley berusaha menyelamatkan Emma. Dan sekali pukulan, Sarah pun melayang. Beberapa saat kemudian, Marley membawa pergi Emma dari tempat itu dan menuju ke arah pembangkit listrik. Oh, ternyata Sarah masih hidup dan bertemu mereka di pintu pembangkit listrik. Dan mereka segera masuk. Tapi tiba-tiba ya, Sarah seperti ditarik oleh sesuatu, dan ternyata makhluk itu menemukan mereka. Mereka pun segera lari, dan makhluk itu terus mengikuti mereka. Dan malam pun tiba, badai petir menyambar-nyambar di luar sana. Sesaat kemudian mereka bersembunyi, tapi makhluk itu terus mengejar. Lalu kemudian Sarah mengalihkan perhatian makhluk itu. I love you guys. What? Oh my god, Sarah pun mengorbankan dirinya dengan mengunci diri dan makhluk itu di sebuah ruangan agar adik-adiknya bisa selamat. Emma yang histeris segera berlari ke arah Sarah. Lalu Emma berusaha membuka pintu itu. Naas bagi Sarah, jelas dia tak selamat. Lalu makhluk itu pun keluar dari dalam tubuh Sarah. Kemudian Marley menyuruh Emma untuk berlari dan sembunyi sebelum matahari terbit. Dan Marley menantang makhluk itu keluar. Ketika makhluk itu ke permukaan, dia pun menyerangnya, hingga makhluk itu hancur. Petir pun menyambar Marley. Apakah Marley sudah tewas? Kemudian pagi pun telah tiba. Lalu Emma keluar dari tempat bersembunyi, dan memastikan apakah Marley masih hidup. Oh, ternyata Marley masih hidup. Lalu Emma disuruh mencari bantuan, dan Marley pun ditinggal sendirian. Beberapa saat kemudian Emma tak kunjung datang. Tapi ketika Marley melihat ke atas, oh my god, kini makhluk itu berada tepat di atas Marley. Ketika makhluk itu siap membunuh Marley, Emma pun datang. Lalu tepat pada waktunya, sinar matahari pun memusnahkan makhluk itu. Kini Marley dan Emma berhasil selamat, dan film pun sudah berakhir. Pesan dari film ini, cobalah untuk mendengarkan peringatan dari seseorang.